1, 2, 3, come on. Dengan terjadinya dua kubu di Hipakat sendiri, bagaimana menyikapinya tuh? Ini saya nggak tahu dua atau satu. Yang saya pegang itu legal. Legal ini yang kita yakini sampai hari ini keberadaan kita, gitu. Saya nggak mau masuk ke soal dualisme segala macam. Saya pegangan sama hukum. Itu satu. Kedua, hukum ini sampai terjadi itu ada tracknya, dan saya pegangan sama tracknya, begitu. Nah, track itu hasil dari asesmen, kan begitu. Hasil asesmen, penyelidikan, semua segala macam sampai akhirnya menyatakan dulu benar atau tidak, kan begitu. Nah, terjadinya nasib kan gitu kan. Nah, itu yang kita pegang. Informasinya kan terjadi sampai ke PT UN itu. Oh iya. Ya. Bagaimana hasil dari PT UN tersebut tuh? Di PT UN kita lanjut terus, negara hukum biasa yang namanya tidak dipenuhi segala macam. Intinya bukan itu. Intinya itu ini kita diminta menjalankan apa yang sudah diyakini, kan begitu. Kalau sudah diyakini putusan kan, kalau sudah diputuskan oleh kita, ya kita fight, kan begitu. Cuman ini negara beradab, kan begitu. Ya hukum itu jangan dilihat hukum kayak orang eker-ekeran. Hukum itu administrasi. Kacamata kami itu lihat hukum itu administrasi, bukan eker-ekeran. Salah kalau sampai ada melihat hukum itu arena untuk eker-ekeran. Itu kelasnya kan bukan kelas kita ya. Ormas itu dia harus sudah punya kemampuan mengedepankan administrasi, walaupun itu lewat hukum, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Hardiansyah, Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Putra Putri Keluarga Besar Angkatan Darat Provinsi Banten, didampingi Ketua Kabupaten Pandeglang, Bapak Buang, didampingi Ketua Kota Serang, Bapak Mansur Maga, Ketua OKK kita, dari Suhardani, Ketua Kabupaten, Pak Pendi, dan beberapa pengurus dari DPC. Saya menyikapi terkait adanya pelantikan di Hotel Ledian, Himpunan Putra Putri Angkatan Darat DPD 19. Perlu saya garis bawahi, kegiatan mereka secara format hukum sebetulnya ilegal. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki dasar acuan hukumnya, mereka tidak punya legalitas formalnya. Salah satu yang bisa dibuktikan terkait tidak memiliki legalitas formalnya adalah, pertama, mereka tidak berani menggunakan logo keluarga besar TNI, dan hanya kami yang menggunakan logo itu. Yang kedua, mereka tidak menggunakan logo di Keluarga Besar Angkatan Darat. Mereka pasangnya di sebelah, mereka hanya menggunakan logo ini. Dan seragam mereka berbeda dengan seragam kami. Seragam kami jelas warna hitam, kalau mereka cenderung menggunakan warna hijau. Sedikit saya sampaikan, kami DPD Hipakat Provinsi Banten mendapatkan surat keputusan terkait kepengurusan pada tanggal 29 November 2021 dan dilantik pada tanggal 9 Maret 2022. Nah, menyikapi terkait kegiatan Hipakat 19 atau Hipakat apapun itu, yang ketua umumnya adalah Ispan Fajar Satrio dan ketua DPD-nya Haji Dedi, secara legalitas formal mereka tidak memiliki SK Kumham. Mereka berpijak pada SK Kumham tahun 2021. Dan SK Kumham tersebut sudah dibatalkan dan tidak bisa diakses di SK Kumhamnya, di Kemenkumhamnya. Adapun statement mereka bahwa mereka masih tetap mengikuti PT UN. PT UN sudah jelas secara hukum ditolak. Nah, ini pada tanggal 8 Maret 2022 itu sudah keluar keputusan PT UN. Mereka ditolak. Nah, yang perlu saudara-saudaraku tahu atau rekan-rekan Hipakat tahu yang ada di Provinsi Banten dan di seluruh Indonesia, mereka tidak berpolemik dengan Hipakat. Mereka berpolemik itu dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa? Karena SK tahun 2021 hasil Munaslup itu dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian mereka mengajukan gugatan. Nah, kita berada dalam posisi intervensi 2. Dia tidak menggugat Hipakatnya, menggugat SK Kumhamnya. Nah, itu yang perlu para pembina
tahu dan rekan-rekan anak-anak tentara Angkatan Darat yang ada di Indonesia tahu, mereka bukan menggugat Hipakat, tetapi menggugat SK Kumham yang dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, terkait kegiatan mereka di Ledian, kita berpacu pada SK kita sendiri, yaitu SK tahun 2017 dan SK tahun 2018. Hingga sekarang SK itu masih berlaku karena belum ada perubahan SK dari pusat sendiri, dan ketuanya masih Haryara Tambunan SHMM. Terkait penggunaan logo pun mereka sebetulnya tidak memiliki hak, karena kita memiliki sertifikat HAKI atau hak kekayaan intelektual. Ini pun bisa kita jadikan dasar hukum, dasar aduan ke pihak kepolisian terkait penggunaan logo. Nah, kami DPD Banten sedang berkonsultasi dengan DPP apa perlu kita melakukan tindakan hukum atau tidak. Nah, saya coba berkomunikasi juga dengan Ketua Umum kita, Bapak Haryara Tambunan, apa perlu kita melakukan tindakan hukum terkait penggunaan logo dan penggunaan nama Hipakatnya. Sebetulnya